Setiap kali kita online, sadar atau enggak, kita itu sebenarnya lagi ada di medan perang digital. Nah, kali ini kita bakal bahas perisai yang melindungi kita semua di perang itu, keamanan jaringan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya, dan kenapa ini, wah, penting banget buat kita semua. Coba deh pikirin semua yang kita lakuin online. Chat pribadi, transaksi bank, data kerjaan, semuanya. Pertanyaannya, apa semua itu beneran aman dari orang yang ngintip? Nah, ini nih pertanyaan yang mau kita jawab. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Terus gimana kalau perisai digital itu jebol? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan cuma soal error teknis biasa ya. Ini soal konsekuensi di dunia nyata yang bisa, ngancurin reputasi, keuangan, bahkan kehidupan pribadi kita. Dan ini bukan cerita fiksi loh. Ini kejadian beneran di sini di Indonesia. Coba bayangin, bank, pemerintah, perusahaan asuransi, institusi yang kita pikir paling aman, ternyata bisa juga dibobol. Ini bukti nyata, nggak ada yang namanya 100% kebal. Dan inilah akibat paling ngerinya. Identitas kita, data keuangan kita, semua itu dijual bebas gitu aja di pasar gelap digital. Ini bukan lagi sekedar data atau barisan kode ya. Ini tuh kehidupan pribadi jutaan orang yang diobral ke siapa aja yang mau bayar paling tinggi. Oke, cukup mimpi buruknya. Sekarang yuk kita bangun, gimana sih caranya para ahli itu ngebangun benteng pertahanan digital? Ternyata kuncinya ada di 3 prinsip dasar. Anggap aja ini segitiga keamanan yang jadi fondasi dari semuanya. Nah, ini dia nih konsepnya. Namanya CI Triad. Tunggu dulu. Ini bukan soal agen rahasia ya. CI di sini itu singkatan dari confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability alias ketersediaan. 3 pilar inilah resep rahasia buat bikin keamanan informasi jadi kokoh. Pilar yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Anggap aja ini kayak gembok digital. Chat kamu, data bank kamu, semua itu harus tetap rahasia kan? Cuma kamu dan orang yang kamu kasih izin yang boleh pegang kuncinya. Sesimpel itu. Lanjut, pilar kedua, integritas. Ini tugasnya mastiin data yang kita kirim atau terima itu tetap utuh, nggak diubah-ubah di tengah jalan. Contoh gampangnya gini deh, saldo rekening bank kita kan harus selalu akurat, nggak boleh tiba-tiba berubah. Nah, itulah integritas. Dan yang terakhir, ketersediaan atau availability. Coba pikir deh, apa gunanya punya berangkas super aman kalau pas kita butuh, kita sendiri malah nggak bisa buka? Nah, prinsip ini tugasnya yaitu mastiin data dan layanan selalu bisa diakses kapanpun kita butuh. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang waktunya kita kenalan sama pasukannya di lapangan. Ini nih, alat-alat dan teknologi yang kerja 24/7 buat ngejalanin 3 prinsip tadi. Kerahasiaan, integritas, sama ketersediaan. Tapi sebelum ngomongin pertahanan, kita harus kenal dulu musuhnya, malware. Ini tuh kayak pasukan penjahat digital. Ada ransomware yang kerjaannya nyandra data, ada spyware yang ngintipin tiap ketikan kita, sama ada trojan yang nyamar jadi program baik-baik. Nah, mereka inilah yang harus kita lawan. Pelindung pertama kita namanya firewall. Bayangin aja, dia ini satpam super galak di pintu masuk jaringan kita. Dia bakal periksa semua tamu alias lalu lintas data yang mau masuk atau keluar, terus ngeblokir siapa aja yang gerak-geriknya mencurigakan. Terus ada yang namanya VPN. Ini tuh ibaratnya kita bikin terowongan pribadi yang super aman di tengah jalan tol internet yang ramai banget. VPN ini bakal ngebungkus koneksi kita pakai enkripsi, jadi nggak ada yang bisa ngintip kita lagi ngapain. Apalagi kalau lagi pakai wifi umum. Lanjut, ada control access atau access control. Ini simpelnya soal mastiin cuma orang yang benar yang boleh masuk. Bisa pakai sidik jari, scan wajah, atau PIN. Tujuannya cuma satu, ngejaga biar pintu cuma kebuka buat yang punya undangan resmi. Dan tentu aja, senjata kita nggak cuma itu, masih banyak lagi. Ada antivirus buat bersih-bersih infeksi, ada keamanan email buat ngangkis penipuan phishing, ada DLP buat cegah data penting bocor, dan keamanan cloud buat ngelindungin data kita yang disimpan di awan. Intinya, ini pertahanan berlapis-lapis. Eits, tapi jangan senang dulu. Punya semua alat canggih itu ternyata belum cukup. Keamanan yang beneran itu lebih dari sekedar software loh. Ada 3 lapisan kontrol yang penting banget. Dan salah satunya, ini nih yang paling sering kita lupain. Jadi, keamanan total itu kayak ngebangun benteng. Pertama, ada kontrol fisik. Ya, beneran gembok di pintu ruang server. Kedua, kontrol teknis. Ini semua software dan enkripsi yang tadi kita bahas. Dan yang ketiga, yang paling krusial, kontrol administratif. Ini soal aturan main dan pelatihan buat kita, manusia. Karena jujur aja seringkali celah terlemahnya itu ya kita sendiri.
Jadi, yang perlu kita ingat adalah keamanan itu bukan produk yang bisa dibeli, tapi sebuah proses yang jalan terus. Ini tuh sebuah ekosistem, di mana hardware, software, dan aturan buat manusia harus jalan bareng, harus sinkron, buat ngebangun pertahanan yang benar-benar kuat. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini bareng-bareng. Keamanan digital kita itu cuma sekuat titik terlemahnya. Jadi pertanyaannya, apa titik terlemah Anda? Apa itu password yang gampang ditebak, software yang jarang diupdate, atau mungkin kurangnya kesadaran kita sendiri? Nah, nemuin di mana kelemahan kita itu udah jadi langkah pertama buat jadi jauh lebih aman.